Bagaimana proses rekonstruksi ini bisa menambah jelas kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora? Kita tanyakan kepada pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting. Selamat malam, Bung Jamin. Selamat malam Mbak Priska. Bung Jamin, polisi ini kan menggelar rekonstruksi kasus Mario Dandi. Bicara rekonstruksi ini, apakah bisa mengungkap lebih jelas lagi soal kesesuaian antara bukti, barang bukti, dengan apa yang disampaikan para tersangka dan pelaku? Ya, jadi rekonstruksi ini berfungsi untuk membuat menjadi terang keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya. Dengan rekonstruksi ini bisa ditentukan bagaimana peran masing-masing pelaku tindak pidana tersebut dalam suatu kejadian perkara pidana yang dilakukan. Nah, apakah Mario berperan sebagai apa? Lalu yang D, inisial D berarti apa, AG seperti apa, itu akan menunjukkan peran masing-masing dan penyertaan masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga nanti dalam menyusut unsur-unsur pasal yang didakwakan nanti oleh jaksa penuntut umum nantinya, jadi punya bahan untuk menyatakan bahwasannya eh, yang dituntut itu sesuai dengan pasal contohnya ya pasal 355 ini ya, Ya. terkait dengan perencanaan yang mengakibatkan luka berat ini. Nah, dari inilah nanti akan ditentukan. Nah, tadi sangat menarik ada rekonstruksi terkait dengan hubungan antara CCTV dan rekaman yang berbeda atau yang kurang lengkap. Mhm. Nah, saya kira CCTV itu merupakan komplementari ya dan rekaman itu komplementari. Ya. Kalau terkait dengan pasal 355 ada permasalahan di KUH pidana kita, ini enggak alat bukti ya, ini cuma barang bukti. Hmm. Jadi hanya bisa menjadi bukti petunjuk atau bukti surat Ya. kalau nanti ahli yang menerangkan itu, begitu loh. Jadi Oke. tidak merupakan alat bukti, tapi barang bukti begitu yang bisa dijadikan dasar untuk bukti petunjuk maupun bukti surat begitu. Ya, bagian dari bukti petunjuk itu ya kalau di KUHP. Bung Jamin, kalau yang menarik juga dari tadi rekonstruksi terlihat Mario Dandi, Shane maupun pelaku AG saat proses sebelum penganiayaan, saat penganiayaan terjadi tampak tenang. Tidak ada yang saling mengingatkan. Apakah ini bisa menunjukkan lagi atau memperkuat motif atau unsur-unsur pidana dari tindak pidana yang dilakukan penganiayaan berat ini? Perlu kita ketahui ya, jadi saya kira harus dihadirkan terkait mentalitas daripada para pelaku ini ya. Saya kira dalam masa usia-usia yang labil ya seperti ini ya, dan mencari jati diri ya, dan ingin menunjukkan sikap arogansi yang bisa dipertontonkan kepada teman-teman atau orang yang dikasih dia, ini ada salah satu faktor yang harus diperhatikan juga gitu. Beda dengan orang yang sudah mature ya, yang benar-benar mempunyai motif yang cukup kuat untuk membuat orang itu menjadi terluka gitu atau cacat begitu ya. Nah, jadi kalau saya melihat dalam konteks ini, perbuatannya tadi memang sangat tenang begitu kan. Ya. Nah, sangat tenang bahkan dilakukan dengan loncatan-loncatan selebrasi itu kan menunjukkan keadaan yang spontanitas ya, Ya. spontanitas dari seorang pemuda yang kira-kira ingin menunjukkan kepada, pacarnya atau orang temannya kalau dia itu jagoan begitulah istilahnya gitu Ya. ya. Nah, ini kan harus jadi bahan pertimbangan nanti di pengadilan maupun bagi, penyidik, bahwasannya memang dia ada kesengajaan di situ ingin mempertontonkan apa yang dia lakukan begitu. Tapi di lain faktor juga nanti harus diperiksa apakah dengan keadaan sengaja ini sebagai maksud atau maksudnya memang beda. Jadi memang dalam konteks pidana itu tujuan dari yang dilakukan sebenarnya untuk menunjukkan dia hebat Mhm. atau untuk menginginkan orang ini terluka gitu loh. Ya. Nah itu dua hal yang berbeda gitu. Nanti, Jadi motifnya. implikasinya juga ke sanksi yang akan diterima, ke dampak dari hukuman yang akan diterima juga berbeda begitu ya, kalau bicara soal hukum pidana? Ya, jadi kalau nanti dia hanya tujuannya untuk menunjukkan kehebatan dia gitu ya, kepada orang lain sehingga membuat menjadi orang terluka, jadi itu hukumannya menurut saya harusnya bisa lebih ringan ya, dibandingkan dengan konsep dia memang bertujuan untuk membuat orang ini menjadi celaka, menjadi tidak mampu untuk menggerakkan panca inderanya atau luka berat tetap gitu. Nah itu dua hal yang pasti berbeda Iya. begitu. Itu
harus diperhatikan itu baik-baik. Jangan sampai nanti ya kemampuan anak-anak muda yang menunjukkan jati dirinya yang tidak secara di bawah alam sadarnya ya. Saya mohon maaf aja, mungkin pendidikan yang kurang baik waktu atau apapun itu yang membuat dia menjadi seperti ini bisa jadi salah satu faktor yang apa namanya bisa mengurangi hukumannya ya. Ya. Jadi jangan semata-mata karena apa nggak ada tujuan dia untuk membuat orang ini benar-benar seperti yang inginkannya. Nah Tapi tadi kita jika lihat memang ya kan, ada tujuan, jika membuat korban terluka berat begitu, apalagi kalau setelah direkonstruksi disampaikan oleh tersangka Mario tidak takut dengan kondisi korban David setelah dianiaya olehnya. Nah itu apa? Apa sanksi terberatnya kalau dari hukum pidana? ya konteksnya ini kan kalau 355 ya sudah jelas ya sanksi pidananya mungkin sampai dengan 15 tahun kan, Hmm. 12 tahun kan gitu kan. Jadi dalam konteks ini hanya itu saja tentu, tapi yang kita lihat keadaan kejiwaan dan keadaan orang ini dalam melakukan suatu perbuatan pidana itu juga harus menjadi faktor ya. Motifnya juga jadi faktor. Apa yang menjadikan keberadaan korban Oke, mengakibatkan dia juga jadi faktor. Tetapi yang perlu kita garis bawahi dengan usia 20 tahun ini ya, dan teman-teman yang lain juga yang melakukan itu masih di bawah umur, mhm, saya kira itu nanti jadi bahan pertimbangan juga. Kita setuju ya untuk melakukan pemidanaan, tetapi kita juga jangan sampai anak-anak muda yang ini terlalu berat lah hukumannya kan dengan seperti ini. Saya lihat tadi dia menangis ya, berarti kan dia juga menyesali kan apa tapi yang harusnya ini dilakukan. jadi harusnya jadi pelajaran betul ya, Bung Jamin, bagaimanapun juga kondisi korban saat ini sangat menderita begitu dan, jago-jagoannya ini tidak bisa dianggap enteng juga, betul ya Bung Jamin ya? Iya, jadi kita anak-anak muda ini jangan menganggap ini hal yang sepele ya, ini hal Oke, yang serius karena menyangkut nyawa orang kan ya, begitu ya. oke, Tentu jadi mereka harus baik menyadari resiko apa yang mereka lakukan itu ya, menyangkut nyawa orang, itu baik harus mereka sadari begitu. baik. Terima kasih atas analisisnya tadi Bung Jamin Ginting, pakar hukum pidana UPH telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Terima kasih.